Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ambadu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zubni fahman, amin. Ini di sini kosong nih, Pak. Ini kosong nih. Iya, sini malah numpuk. Ya, sini kosong. Ya, baik Bapak Ibu, kita masih membahas surat Al-Mutaffifin, ya. Kalau kemarin sampai ayat 11. Tapi sebelumnya baca dulu. Siapa yang baca ini? Tuh, ada yang bapak dan ibu tuh. Ayo, mana mic-nya di mana? Ya boleh. Ya silakan. Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ya, baik Bapak Ibu, ya. Kayaknya udah mantap semuanya. Udah ini semua terjemahannya udah mantap. Kemarin terakhir ayat 11 ya, alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan dengan hari pembalasan. Itu orang yang paling parah dosanya adalah orang yang mendustakan hari pembalasan, ya. Sama saja mendustakan Allah. Nah, sekarang saya akan bahas ayat 12 dan ayat 13 ya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim, dan tidaklah mereka mendustakan dengan hari pembalasan illa kecuali kullu mu'tadin asim, kecuali orang-orang yang melampaui batas lagi berdosa, ya. Jadi orang-orang yang melampaui batas lagi berdosa itu, ya, orang-orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan, ya. Jadi Allah ingin menjelaskan tentang sifat atau karakter orang-orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan, ya. Jadi kira-kira perlu gak mempelajari tentang keburukan? Perlu gak, Bu? Perlu ya, ya. Jadi mempelajari kebaikan perlu, mempelajari keburukan perlu, mempelajari kebaikan untuk diamalkan, mempelajari keburukan agar kita bisa menghindari, ya, keburukan, dan kita bisa mengetahui, ya, bahwa itu tidak baik, ya. Bahkan di kepolisian aja ada tuh yang namanya pelajaran kriminal. Jadi ciri-ciri orang yang berbuat jahat, ya. Bahkan kalau lagi diwawancara itu orang-orang yang terdakwa
itu ada tuh ciri-cirinya dia bohong apa enggak ya. Jadi kalau ditanya, kalau dia matanya ke kanan atas, nah itu bohong tuh, lagi mikir tuh. Makanya ntar ibu ya kalau bapak tanya misal kenapa pulang telat, nah dia jawabnya langsung apa dia matanya ke atas nih, lihat mikir. Kalau mata ke atas, bapak bohong ya. Kok tahu? Itu matanya ngeliat ke kanan atas. Atau ada juga ciri-cirinya kalau lagi mikir garuk-garuk, padahal dia nggak gatel, apa yang digaruk. Nah itu ada pelajaran seperti itu. Jadi orang-orang yang berbuat kriminal ya, ciri-cirinya nanti ketahuan tuh dari CCTV kan, nanti dilihat tuh ya waktu di wawancara ketika ditanya. Nah itu dia bener apa bohong dari matanya, dari tangannya, gerakan tangannya itu ketahuan. Nah itu perlu ya biar tahu. Begitu juga Allah menceritakan atau mengajarkan tentang hal-hal yang buruk supaya kita tidak melakukan. Ya tahu bahwa ini adalah tidak baik gitu ya. Bahkan ada sahabat Nabi yang digelari sebagai penjaga rahasia Rasulullah ya. Namanya siapa yang tahu? Huzaifah ya. Huzaifah ibnul Yaman, dia sebagai penjaga rahasia Rasulullah. Nah, itu digelari penjaga Rasulullah. Kalau sahabat-sahabat yang lain biasanya bertanya tentang hal-hal yang baik ya. Misalnya ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Atau ya Rasulullah, ajarkan doa yang bisa masuk ke surga gitu. Tapi kalau Huzaifah, dia menanya tentang hal yang buruk ya. Kenapa? Ya, Huzaifah ibnul Yaman ya. Jadi beliau ini menanyakan hal yang buruk tujuannya untuk untuk supaya dia tidak terjerumus ke dalam keburukan, sehingga kalau dia tahu bahwa ini adalah keburukan maka dia nggak akan melakukannya. Nah itulah ya tujuannya beliau menanyakan hal-hal yang buruk supaya dia nggak terjerumus ya. Karena ada loh orang yang secara nggak sadar melakukan keburukan ya, tapi dia lakukan, dia nggak menyadari ya. Misalnya dia tenggelam dalam riba, nah, dia baru tahu sekarang, ternyata selama ini dia melakukan hal yang nggak baik gitu ya. Nah itu bisa seperti itu. Atau dia pakai jimat, sekantor semuanya pada pakai jimat gitu. Dia baru nggak nyadarin bahwa itu nggak boleh gitu, dan itu syirik, tapi dia baru tahu ya setelah dikasih tahu. Sebelumnya dia melakukan hal yang syirik, kesirikan, semuanya satu kantor pakai itu misalnya. Nah itu ya bisa terjadi, mereka nggak menyadari ya. Nah setelah dia tahu baru mereka menyadari. Nah ini pentingnya kita mengetahui hal-hal yang buruk supaya kita nggak terjerumus gitu. Nah di sini dikatakan Allah menjelaskan sifat atau karakter orang-orang yang mendustakan hari kiamat, yaitu yang pertama mu'tadin, yang kedua asim ya. Mu'tadin artinya orang yang melampaui batas atau ekstrim ya. Ekstrim ya artinya menolak dengan hari kebangkitan. Kalau asim artinya orang yang dosanya banyak dosanya, itu asim ya. Nah kalau orang yang melampaui batas itu biasanya orang yang menerima dengan mentah-mentah itu apa kata orang dibanding dengan dalil ya yang sudah jelas ya. Misalnya udah dijelaskan, Allah mengatakan bahwa hari kiamat ada, Rasulullah mengatakan bahwa hari kiamat ada, ijma ulama mengatakan hari kiamat ada, bahkan secara logika atau akal sehat ya, kemarin dijelaskan ya, logika mengatakan hari kiamat ada. Karena apa? Kalau nggak ada hari kiamat berarti secara logika Allah nggak adil. Maksud orang berbuat buruk nggak ada pembalasan gitu kan. Nah itu udah jelas ya, di Al-Quran ada, di hadis ada, ijma ulama ada, bahkan secara
logika juga ada hari kiamat, lalu dia nggak percaya, bahkan dia lebih percaya apa kata orang, maka ini termasuk melampaui batas. Meskipun orang yang mengatakan ini seorang yang tokoh gitu ya, ada kan tokoh yang mengatakan itu mah cuman angan-angan ya, meskipun dia mengatakan bahwa tokoh itu mengatakan tidak ada, tapi kalau Al-Quran mengatakan ada, maka itu yang benar. Jadi kalau misalkan Al-Quran mengatakan A, tokoh ini mengatakan B, maka yang benar A, maka tokoh ini udah pasti salah ya, meskipun tokoh ini orang yang diagungkan gitu, dihormati gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengkultuskan seorang, meskipun dia tokoh, dia tetap manusia biasa, pasti ada salahnya. Nah ini jangan sampai nih, karena saya lihat ada tuh ya orang karena saking menghormati cium tangan sampai bolak-balik gitu ceplok sama tokoh gitu. Nah itu terlalu mengkultuskan juga nggak boleh ya. Pasti namanya manusia ya, meskipun dia tokoh itu pasti ada salahnya. Kalau Allah pasti benar, karena Allah adalah Al-Haq, yang maha benar gitu ya. Kalau tokoh, kalau Allah maha benar, kalau tokoh benar apa salah? Benar-benar salah. Jadi itu benar-benar salah dia. Ya. Nah, jadi kalau tokoh yang mengatakan itu berarti belum tentu benar. Ya. Yang kedua apa? Asim. Asim artinya banyak dosa. Kalau tadi mutadin ya. Nah dosa ini ada yang sifatnya pribadi, ada juga yang sifatnya dosa kepada orang lain. Ya. Kalau tadi mu'tadin itu dosa kepada orang lain ya, karena mengajak orang atau menyampaikan hal-hal yang enggak benar ya, itu mu'tadin, melampaui batas ya. Kalau asim di sini imbas yang dirasakan oleh pribadi ya, terhadap dirinya sendiri ya. Makin banyak dosa seorang, maka dia semakin dekat untuk menolak kepada hari pembalasan ya. Karena dia banyak dosanya sehingga dia takut cerita tentang kiamat. Udahlah, nggak usah cerita kiamat, nggak zamannya gitu. Nah karena dia apa? Banyak dosa, maka dia makin dekat pada penolakan pada hari kiamat. Makanya mesti hati-hati. Nah kalau dosa menyakiti orang lain ini banyak ini ya. Tadi kan dosa ada dosa menyakiti orang lain, dosa terhadap pribadi ya, jadi tidak menyakiti orang lain. Nah kalau dosa menyakiti orang lain itu banyak, terutama kejoliman, dan biasanya kejoliman itu dilakukan terhadap orang-orang yang terdekat di sekitarnya biasanya ya. Bisa terhadap orang tua ya, bapak, ibu, ini ke atas, bisa kepada anak ke bawah, bisa kepada pasangan suami istri ya. Makanya hati-hati nih, biasanya orang yang melakukan kejoliman jarang sama orang jauh, misalnya sama orang Bogor gitu, nggak kenal kan. Biasanya orang-orang terdekat. Makanya hati-hati ya terhadap orang tua ya. Orang tua kan juga harus dihormati ya. Ridho Allah bi ridho walidain, ridhonya Allah ridho orang tua. Sukti lo pak bi sukti walidain, murkanya Allah murka orang tua. Makanya harus dijaga, jangan sampai menyakiti orang tua. Bahkan Allah mengatakan kita tidak boleh mengatakan sama orang tua apa itu boleh ya. Artinya apa? Itu perkataan yang ringan tapi menyakiti hati orang tua ya. Ya misalkan disuruh nih, nak tolong ya ke warung, pakai ngedecak ya nggak bunyi ya. Misalnya nak tolong ke warung iya tapi ngedecak gitu ya. Itu kan kesannya setengah hati gitu, dia menuruti apa kata orang tua tapi dia berdecak gitu gitu ya. Nah itu juga menyakiti, padahal cuman begitu aja itu ya. Nah tolong ya beliin ini garam gitu, dia ngedecak gitu, tapi iya juga, tapi dilakukan tapi sambil ngedecak. Nah itu juga menyakiti orang tua, apalagi kalau sampai bikin orang tua menangis ya. Misalkan
udah nak main HP-nya cukup gitu. Nah, terus anaknya bilang, ngelarang mulu main HP, bentar-bentar dilarang. No, temen saya main HP sama orang tuanya nggak apa-apa gitu. Terus ibunya akhirnya keluar air mata tuh. Nah itu termasuk anak yang durhaka tuh, ya, ketika membuat menangis orang tuanya. Nah kalau dia nggak minta maaf, ya, dan ibunya belum memaafkan sampai dia mati, itu maka dia termasuk orang yang durhaka, ya. Dan ketika dia nggak minta maaf, ya, maka dia akan segera dibalas perbuatannya oleh Allah, ya. Nah, makanya hati-hati nih, perbuatan yang akan segera dibalas perbuatan itu, ya, di dunia, ya, sebelum di akhirat, itu adalah perbuatan durhaka kepada orang tua. Hati-hati, ya. Jadi kalau kita durhaka sama orang tua, itu perbuatannya langsung dibalas di dunia kalau kita belum minta maaf dan orang tua kita belum memaafkan. Dan nanti di akhirat juga akan diberi balasan lagi. Nah, hati-hati. Contohnya siapa? Alqamah, ya. Udah pernah dengar Alqamah? Ya. Dia orangnya rajin sholat, punya keluarga baik-baik, tapi dia menyakiti hati orang tua, ya. Sampai akhirnya dia sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma terbaring doang, makan nggak bisa, minum nggak bisa, badannya kurus kering kayak tulang dibalut sama kulit, ya. Sampai istrinya akhirnya lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya sakit nggak bisa ngapa-ngapain, makan nggak bisa, minum nggak bisa, ngomong nggak bisa. Akhirnya Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk mendoakan atau ditalkin, ternyata nggak ada respon, diem aja nggak bergerak, dibisikin diem, didoain juga nggak ini. Akhirnya Rasulullah juga yang datang, karena sahabatnya nggak mempan Rasulullah, lalu Rasulullah doakan juga nggak mempan, padahal doa Rasulullah adalah diijabah, tapi nggak mempan. Akhirnya ditanya apakah dia masih punya orang tua, lalu kata istrinya ada, tolong anterin saya. Dianterin tuh. Nah ketika dianterin, diketok rumahnya, assalamualaikum. Kaget ibunya, yang datang Rasulullah. Ini satu kehormatan, Rasulullah datang ke rumahnya, ya. Lalu ditanya lah oleh Rasulullah, apakah engkau punya anak gitu? Saya udah nggak punya anak, katanya gitu. Nah, lalu Rasul jelaskan bahwa itu anak kamu Alqamah sedang sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, sekarat terbaring tidur, nggak bisa. Saya udah nggak punya anak, katanya. Rupanya ibu ini sakit hati karena apa? Karena anaknya telah mengatakan sesuatu yang membuat hatinya sakit, sampai dia bilang, saya nggak rela air susu saya diminum sama anak saya, sampai begitu, karena begitu sakit hatinya, ya. Akhirnya Rasulullah bilang, kalau gitu, kalau engkau nggak mau ngakuin dia sebagai anak, kumpulin kayu bakar, akan saya bakar. Mending panas api dunia daripada nanti panas api neraka yang lebih parah. Akhirnya apa? Ketika dikumpulin, akhirnya namanya seorang ibu nggak tega juga, ya. Akhirnya ya Rasulullah, ya, ya saya mengakui dia anak saya dan saya mau memaafkan anak saya. Nah begitu dia datengin Alqamah, dikatakan, nak, ibu memaafkan kamu, ya. Langsung keluar air mata itu anaknya. Tadinya nggak keluar air mata apa. Lalu ditalkin, la ilaha illallah. Dia bisa kalimat la ilaha illallah. Itu luar biasa tuh. Hati-hati menyakiti hati orang tua, bahaya, langsung dibalas di dunia sama Allah, ya. Jangan sampai kita menyakiti hati orang tua. Bagi orang masih punya orang tua, manfaatkan, itu pintu surga, ya. Nggak usah jauh-jauh kita umroh berkali-kali, nggak usah jauh-jauh kita sedekah banyak-banyak. Orang tua udah kita buat seperti ratu, insya Allah, ya. Maka kita akan dibuat seperti raja oleh Allah. Ya. Nah seperti itu, ya. Jadi jangan sampai kita menjolimi orang tua. Ini orang yang terdekat. Terus yang kedua siapa? Terhadap anak, ya, ke bawah, ya, menjolimi terhadap anak. Jangan sampai, ya, ada anak, ya, dia masih punya orang tua tapi kayak anak yatim. Nah itu menjolimi itu. Padahal masih ada bapaknya tapi udah kayak anak yatim. Karena apa? Karena nggak dianggap, ada bapak sama nggak ada sama aja. Nggak pernah ngajak sholat bapaknya, nggak pernah nemenin belajar, nggak pernah nyuruh ngaji, ya. Jadi ada orang tua sama nggak ada sama aja gitu, ya. Bahkan kalau
anaknya mau ngobrol gitu, mau curhat, diusir. Terus udah sana, bapak lagi sibuk, padahal sibuk main HP, main WhatsApp, Facebook. Sana pergi, bapak lagi sibuk, padahal lagi ngirim WA ke grup temennya gitu. Ini penting, padahal anak lebih penting ya. Padahal ya kalau mati bapaknya, apakah teman-teman yang di grup mau? Enggak, pasti anak dan istrinya yang utama, yang deket ya enggak. Nah paling nanti begitu ketahuan temennya meninggal, langsung tuh dikeluarin dari grup tuh. Ngeri kalau mati masih ada di grup, ya dikeluarin. Nah yang ziarah, yang memperhatikan makamnya pasti anak dan istrinya. Tapi kenapa malah dia menjolimi anaknya gitu? Dia punya bapak kayak seperti anak yatim, nggak dianggap gitu. Nah seperti itu. Nah itu juga termasuk jolim ya. Begitu juga terhadap pasangan ya, suami terhadap istri ya, jangan sampai menyakiti ya. Misalkan masakannya nggak enak dikit, masakan nggak enak banget, nggak seperti masakan istrinya si itu tuh, si Fulan misalnya. Nah kan nggak enak dibandingin gitu ya Bu. Mending ya bilang aja, kayaknya kurang nih dikit gitu. Enak sih tapi kurang misalnya gitu. Jangan dibanding-bandingin juga. Masakannya nggak kayak si ini nih enak gitu. Nah itu sakit hati itu gitu. Ya, jadi jangan sampai menyakiti pasangan. Begitu juga istri ya terhadap suami, ketika dipanggil ya lagi fokus main HP, dia mah denger tapi nggak ngerespon, tanggung nih lagi jawab ya. Nah itu juga nggak boleh ya. Jadi harus saling menghargai ya. Jangan sampai kita malah menjolimi yang terdekat. Orang lain diperhatiin, disempet-sempetin balas WA, tapi suami manggil dicuekin karena dia fokus ke HP. Denger dipanggil mah, iya tanggung. Dia fokus, udah lepas itu, samperin ya, mau apa Pak gitu. Nah, sekarang bapak-bapak nih kalau misalkan dibuatin minuman nih, kopi atau teh, kira-kira ada gak yang bilang terima kasih Ma gitu? Ada gak? Ada ya. Nah itu meskipun kelihatannya sepele tapi seneng Ibu kalau dibilang makasih ya Ma. Itu cuman kelihatan sepele tapi itu jadi membuat hati senang. Nah itulah jazakilah khairan, senang itu. Begitu juga Ibu kalau dikasih rezeki, makasih ya Pak, jazakallah khairan, senang itu. Besok tambahin lagi itu. Kalau perlu didoain, makasih ya Pak, semoga rezeki Bapak tambah banyak, tambah berkah gitu. Doanya banyak nih, besok tambahin lagi. Ya, itu dosa yang dilakukan terhadap orang lain. Sekarang dosa terhadap diri sendiri. Nah, yang tidak menjolimi orang lain tapi dosa terhadap Allah. Misalnya menunda-nunda sholat subuh jam 6 itu kan udah telat, itu udah masuk suruk ya. Atau sholat asar jam 5:30 itu kan waktu larangan untuk sholat ya. Nah, larangan kan ada 3 tuh. Waktu terbit matahari di atas ubun-ubun kita, dan saat mau tenggelam itu dilarang sholat dan dilarang menguburkan jenazah. Nah, itu kita baru sholat, sengaja ditunda-tunda. Tanggung kerjaan belum selesai, tahu udah 5:30 aja. Nah itu juga dosa pribadi itu, enggak terhadap orang lain tapi terhadap pribadi. Atau buat ibu-ibu misalnya buka aurat ya, enggak pakai jilbab, pakai you can see, kamu bisa melihat. Itu juga nggak boleh ya, dosa terhadap pribadi ya. Jadi kalau dosa itu menumpuk ya, didiemin lama-lama banyak, nah itu juga akan menyebabkan kita akan menolak kepada hari kiamat ya.
Jadi Rasulullah ini ada mengatakan ya, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah maka Allah pun akan ingin bertemu. Begitu sebaliknya, kalau yang tidak ingin bertemu dengan Allah maka Allah pun nggak pengen ketemu ya. Karena apa? Karena orang yang banyak dosanya itu takut ketemu dengan Allah. Jadi Rasul menceritakan nanti ketika sakaratul maut ya, itu malaikat akan mengatakan kepada orang yang sakaratul maut, dikatakan itu loh tempatmu di sana, neraka gitu. Nah, bagi kamu yang banyak dosanya gitu. Nah, dia ketakutan tuh lihat, makanya dia nggak berani. Begitu juga disampaikan kepada orang ini ya, itu loh kalau kamu beriman tempatnya ini surga gitu. Nah, begitu disampaikan neraka, dia ketakutan. Makanya ketika orang meninggal ya, yang banyak dosanya ada kan yang mendelik gitu karena dia ketakutan ketika dilihatin neraka gitu, sampai melotot gitu. Nah kalau orang yang beriman ada kan yang senyum gitu ya. Nah, jadi ketika diperlihatkan surga kayaknya pengen segera ketemu dengan Allah gitu. Nah, jadi orang-orang yang sakaratul maut itu nanti akan disampaikan itu, orang yang beriman juga gitu. Ini kalau nggak beriman ini neraka, tapi kalau beriman ini loh surga. Dia senyum, senang gitu. Ya, ingin segera ketemu dengan Allah. Tapi orang-orang yang durhaka, orang yang berbuat maksiat, dia ketakutan itu sampai akhirnya mendelik matanya. Nah, jadi itulah ya orang-orang yang sifat atau karakter orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, yaitu apa? Yang pertama mu'tadin, yang kedua asim. Kalau misalkan udah terjadi seperti itu mu'tadin dan asim, bagaimana? Ya kita buru-buru bertaubat lah mumpung masih ada umur, jangan ditunda-tunda ya. Ntar aja lah bertobatnya maghrib belum tentu umur kita sampai maghrib, atau ntar aja lah lebaran kelamaan. Takutnya apa? Kalau ditunda-tunda takutnya jadi karakter ya. Nah kalau udah jadi karakter susah ya. Kalau orang udah punya karakter untuk mu'tadin dan asim ya, maka itu udah susah dirubahnya. Makanya begitu kita melakukan perbuatan dosa langsung bertobat minta ampun ya, insya Allah itu nanti akan dihapus dosanya. Nah itu para nabi juga gitu, ketika dia melakukan dosa langsung segera mohon ampun gitu ya. Ya selanjutnya kita ke ayat 13 ya. Masih banyak kan waktunya ya. Ya, iza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Apabila dibacakan atasnya ayat-ayat kami, yaitu ayat Al-Qur'an, qala dia berkata asatirul awalin. Ini dongeng-dongeng orang yang terdahulu ya. Jadi kalau ayat 12 tadi karakter atau sifat orang-orang yang enggak percaya dengan hari kiamat, yaitu yang pertama mu'tadin, yang kedua asim. Nah ini ayat 13 juga masih menceritakan karakter atau sifat orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan, yaitu apa? Ijatut sela alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Apabila dibacakan atas ayat-ayat kami, ayat-ayat Al-Qur'an, dia mengatakan itu hanya dongeng-dongeng orang yang terdahulu ya. Nah ini ya orang-orang yang enggak percaya dengan hari kiamat, dia mengatakan Al-Qur'an itu dongeng-dongeng ya. Padahal dongeng kan itu bohongan ya, kayak dongeng sang kancil, dongeng legenda, kisah-kisah. Nah itu kan bohongan. Kalau mengatakan Al-Qur'an adalah dongeng-dongeng, itu sama saja mengatakan bahwa Allah berdongeng. Dongeng kan hal yang bohong, sama aja mengatakan Allah bohong. Padahal Allah Al-Haq yang maha benar ya, dan semua perkataannya benar, nggak ada yang bohong ya. Jadi perkataan yang pertama-tama mengatakan bahwa Al-Quran adalah dongeng-dongeng ya dari orang yang terdahulu, ini adalah orang musyrik jahiliyah, yaitu siapa?
Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, itu yang pertama mengatakan bahwa Al-Quran adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu ya. Nah, dan zaman sekarang tuh masih banyak tuh yang mereproduksi mereproduksi apa pernyataannya Abu Jahal, Abu Lahab ya. Kayak sekarang misalnya LGBT banyak tuh, bahkan di beberapa negara disahkan, dilegalkan ya. Kalau dibilangin itu kan nggak boleh, di Al-Quran ada gitu ya. Buktinya apa? Itu dulu zaman kaum Lut, orang-orang yang LGBT diajak sama Allah. Apa kata orang-orang yang ingin mensahkan atau melegalkan LGBT? Itu kan dongeng-dongeng. Zaman sekarang ada itu, dia pakai cara yang ilmiah, bahasanya bahasa ilmiah, tapi padahal sama itu, dia meniru bahasanya Abu Jahal dan Abu Lahab itu dongeng-dongeng gitu ya. Kalau misalkan diceritain tentang Nabi Musa ya, mana mungkin tongkat Nabi Musa bisa membelah laut ya. Secara logika gimana gitu, itu kan dongeng ya. Itu zamannya Abu Jahal itu direproduksi lagi ya, nggak mungkin lah dengan tongkat bisa itu mah dongeng. Atau misalkan nggak mungkin lah orang dibakar nggak mempan ya, apalagi apinya habis dia dalam keadaan sehat-sehat aja, bahkan jangankan tubuhnya, bajunya juga nggak kebakar, rambutnya nggak kebakar ya, zaman Nabi Ibrahim itu mah dongeng. Nah itu ada orang yang seperti itu ya, mereproduksi Abu Jahal itu dan Abu Lahab ya. Zaman dulu udah mengatakan seperti itu, tapi sekarang masih aja ada yang mengatakan seperti itu. Itu ngikutin Abu Jahal ya. Ya, sekarang tinggal kita mau ikutin Nabi Muhammad dan ajarannya atau Abu Jahal dan pernyataan yang nyeleneh gitu. Karena dia ingin membenarkan pendapatnya, yaitu dia ikutin Abu Jahal supaya dia tetap dihargai, misal seperti itu. Jadi kalau yang mengatakan Al-Quran adalah dongeng-dongeng, itu yang menyatakan adalah kaum musyrikin ya. Nah, itu sama aja. Kenapa itu termasuk orang yang nggak percaya dengan hari pembalasan ya? Karena itu dia udah terlalu banyak dosa sehingga dia takut dengan menyatakan ini adalah hari kiamat itu ada ya. Dia banyak dosa-dosa, ketika orang ngomongin kiamat, jangan ngomong hari ini ngomongin kiamat karena banyak dosanya, udah takut. Ya. Nah, jadi ada 3 karakter. Yang pertama apa tadi, orang yang mutadin, melampaui batas. Yang kedua asim. Yang ketiga asatirul awalin, dongeng-dongeng ya. Itu sama aja orang yang tidak beradab terhadap Al-Quran ya. Kalau yang menyatakan Al-Quran adalah dongeng-dongeng, itu sama aja orang yang tidak beretika terhadap Al-Quran ya. Jadi kenapa mereka berani mengatakan seperti itu ya, padahal Al-Quran adalah kitab yang suci ya, kitab yang unggul, kitab yang benar ya. Karena mereka udah banyak dosanya sehingga dia nggak peduli dengan etika. Karena orang yang mengatakan dongeng-dongeng itu orang yang tidak beretika, tidak beradab ya. Maksudnya mengatakan Al-Quran dongeng-dongeng ya. Dan orang yang tidak beradab atau orang yang banyak dosanya, dia biasanya nggak objektif ya. Nah, hati-hati nih orang yang orang yang berdosa, banyak dosanya, itu dia nggak objektif. Sekarang kayak dia mengatakan dongeng Al-Quran, padahal Al-Quran itu kan ada terbagi 3 ya. Ada yang sepertiga akidah, sepertiga hukum, sepertiga kisah-kisah ya. Kalau dia bilang kisah-kisah itu dongeng, harusnya dia nggak mengatakan Al-Quran dongeng dong, karena cuma sepertiga. Yang 2/3-nya lagi kan bukan kisah ya.
cuman sepertiga kisah. Lalu kenapa dia mengatakan Al-Quran ini dongeng-dongeng, padahal yang 2/3-nya itu akidah dan hukum ya. Nah, dia nggak objektif kalau mengatakan Al-Quran ini adalah dongeng-dongeng ya, meskipun ada kisah-kisah, tapi itu kan cuma sepertiga. Artinya orang yang banyak berbuat dosa ini juga nggak bisa objektif ya terhadap kebenaran. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan ya kepada sahabat-sahabatnya yang kalau dia nggak mau dikasih tahu, dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau kamu nggak punya malu ya, maka berbuatlah kehendakmu. Ini terhadap orang-orang kafir nih, ketika disampaikan. Rasulullah tuh nggak pernah putus asa ketika berdakwah. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau kamu nggak punya malu, silakan apa yang kamu lakukan sekehendakmu. Nah, kalau kata-kata seperti ini perintah apa ancaman? Kalau kamu nggak punya malu, silakan lakukan sekehendakmu. Perintah apa ancaman? Lakukan sekehendakmu, ancaman ya. Ya, kayak seperti misalnya anaknya nih, seorang anak ilustrasinya, nak, kamu jangan naik pohon itu ya, itu licin nanti kamu jatuh. Iya, bolak-balik iya. Tapi begitu orang tuanya lihat anaknya manjat pohon, orang tuanya bilang, ayo udah yang tinggi, terus naik lagi yang tinggi. Perintah apa ancaman tuh? Ancaman. Rasulullah juga gitu. Udah, kalau kamu memang nggak mau, kalau nggak punya malu, ya udah silakan lakukan aja sekehendakmu ya, seperti itu ya. Udah dikasih tahu masih aja nggak ini. Nah, itu artinya ancaman. Jadi orang-orang musyrik ini nggak punya malu ya, udah dikasih tahu masih aja dia tetap mengatakan ini adalah nggak benar gitu. Ya, terus dikatakan di sini izatut sela, apabila dibacakan ya. Nah, di sini artinya apa? Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik ya, itu dia tidak membaca tapi dibacakan. Artinya apa? Mereka tidak mau mencari hidayah. Kalau dia mau mencari hidayah harusnya dia membaca dong. Tapi ini dibacakan. Ya, baru dia mau dengar, itu pun dengarnya setengah hati ya. Dan apabila dibacakan, artinya dia tidak mau mencari hidayah, padahal hidayah itu harus dicari ya. Ini ijatut selah, apabila dibacakan, berarti dibacakan bukan dia membaca ya, berarti dia nggak mau mencari hidayah. Nah, hidayah harus dicari, nggak akan datang kalau hidayah nggak dicari. Kayak misalnya ada orang nggak sholat, Mas, kenapa sih kok nggak sholat? Saya belum dapat hidayah nih. Nggak akan datang itu hidayah. Ya, jadi hidayah harus dicari, seperti bapak ibu nih ikut ngaji datang ke sini. Nah, itu baru mencari hidayah. Ya, jadi hidayah itu bukan ditunggu tapi didatangi. Ya, nah, kita cari kayak seperti Ibnu Abbas ya. Itu Ibnu Abbas itu keturunan ningrat ya. Karena apa? Masih hubungan saudara dengan Rasulullah ya. Itu dari Bani Hashim, dia termasuk orang ningrat ya. Nah, dia waktu itu masih kecil, beliau ingin belajar sama sahabat yang senior ya. Nah, itu pada waktu itu panas terik ya, di siang hari beliau datang ke tempat sahabat yang senior mau belajar. Ternyata ketika sampai di rumahnya, sahabatnya masih tidur, lagi tidur ya. Maka apa yang dilakukan? Ibnu Abbas menunggu di depan rumah sahabatnya. Padahal di depan rumahnya nggak ada pohon-pohonan ya. Terus juga banyak debu ya, panas. Akhirnya apa? Dia buka sorbannya, lalu buat alas tidur. Dia nungguin siapa? Sahabat seniornya ini tidur di depan rumahnya, sorbannya buat alas bantal gitu. Nah, ketika sahabatnya itu bangun ya, melihat ada orang, dia kaget.
oh, ada orang tidur di depan rumahnya. Dan lebih kaget lagi yang dilihat Ibnu Abbas. Ya, lalu dikatakan, kok kamu kenapa nggak nyuruh orang aja manggil saya? Ya, nanti saya akan datang privat belajar privat gitu, saya akan datengin gitu. Apa kata Ibnu Abbas? Ini kan saya yang butuh ilmu, jadi ilmu harus didatangin, bukan ilmu datangin sendiri, tapi kita harus datangi itu ya. Sampai karena dihormati nih Ibnu Abbas karena turunan ningrat, sampai yang ngajarnya gurunya aja sampai bilang gitu, kenapa kamu nggak nyuruh orang, saya yang akan datang. Nah, jadi yang masih ada kaitan dengan keluarga Rasulullah itu sangat dihormati karena ini termasuk ningrat Rasulullah ya, seperti itu. Sampai sahabat ini mengatakan saya akan datengin kamu gitu, seperti itu. Masih ada waktu ya? Apa cukup? Ini kan ada dua ya bunyi. Udah dua-duanya udah bunyi. Oh udah. Ya udah. Ya udah, kalau gitu kita cukupkan, nggak ada pertanyaan kan? Ya, kita hotmil Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna wa zukna tilawatahu ana al-laili wa atraban nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.